Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, khususnya teman-teman di MA Bani Salim. Sebagaimana kita rencanakan bahwa kita mengadakan penilaian akhir semester menggunakan CBT, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat soalnya. Di mana di dalam membuat soal ini sebenarnya bisa dilakukan dengan 3 cara, dengan Excel, langsung ke aplikasi, dan menggunakan Word. Tapi karena jika digiring ke lab langsung mungkin punya kesibukan, maka ada baiknya dikerjakan dulu di rumah menggunakan Microsoft Word. Template itu bisa diunduh di deskripsi video ini. Jadi template-nya nanti akan seperti ini, kosong ya. Akan seperti ini kosong, ini hanya untuk sebagai contoh saja. Kalau yang misalnya soalnya 40 ya ada 40, kalau misalnya kurang dari 40 tinggal delete row saja barisnya. Oke, bagaimana cara membuat soalnya? Misal kita sudah punya contoh soal yang sudah pernah kita buat seperti ini ya, misal seperti inilah soalnya. Di sini sebaiknya penomoran atau choice pilihannya kita buang saja dulu ya, kita blok, kita buang kalau kita pernah buat ya, kita buat. Nah, posisinya seperti ini. Ini misalkan soal nomor 1, kita copy lalu masuk ke template di sini ya, kita pastekan jadi ya seperti ini. Kemudian pilihannya kita bisa copy satu-satu dan bisa juga sekaligus. Misalnya kita copy satu-satu, Ctrl C di sini ya, Ctrl V itu ya, kita benahi lagi. Oke, kemudian ini misalnya ya, aduh yang D ini misalnya ya, udahlah pokoknya inilah. Misal nih, jadi kita bisa satu-satu atau bisa juga sekaligus. Misal seperti ini. Jadi kita blok langsung, ini kita blok dengan syarat di sini tidak ada ABC-nya ya. Kita copy, kemudian masuk ke template. Ini kita blok langsung semua nih, dari A sampai D sampai E. Nah sampai sini, lalu kita paste. Nah jadi ini adalah soalnya dan ini adalah pilihannya. Kemudian jawabannya hanya tinggal mengganti saja. Kalau misalnya ini A ya kita ganti misalnya menjadi A, seperti itu. Perlu diperhatikan untuk Q1, Q2 itu adalah soal 1, soal 2, soal 3 begitu ya. Jadi ini tolong jangan dihapus dari sini ke sini nih yang sudah saya siapkan. Kita hanya mengisi di sini saja dan kunci. Oke, kita pindah ke soal nomor 2. Misal soal nomor 2 bentuknya seperti ini. Ini adalah soal yang ini. Kemudian ini adalah jawaban ya. Oke, kita akan copy dulu soalnya. Dari sini kita copy, masuk ke template yang saya berikan di sini, pastekan di sini ya. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan apabila kita ada pindah baris, umpama simpulan ini posisinya ada di sini. Nah ya, maka ini penulisan di aplikasi harus dikasih tanda lebih kecil ya, kemudian BR tanda lebih besar seperti ini. Maka akan ganti baris baru. Nah, karena di sini perlu 2, karena ada 2 langkah seperti ini, 2 baris ya. Di sini ada tempat yang kosong juga, maka di sini pun kita tambah seperti ini, BR. Tandanya di samping huruf M dan samping tanda tanya kalau di keyboard. Nah, kemudian jawabannya yang ini kita tinggal blok, kita copy, masukkan ke template. Sini kita blok dari A sampai E, kemudian paste. Nah, gitu.
kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3, misal ini adalah soal dari sini sampai sini. Ini adalah soal, kemudian ini adalah jawabannya. Ya. Jadi soalnya kita pengennya seperti ini. Ada setelah pengusaha, kemudian ada baris baru, baris baru, baris baru, kemudian ada yang kosong dan baris baru. Oke, kita copy dulu sini. Ini kita copy, ya, kita blok, kita copy, masuk ke template, masuk ke template, taruh di sini, Ctrl P. Nah, seperti ini ya, posisinya seperti ini. Karena di sini dia selain ganti baris juga ada tempat yang kosong, maka di sini kita kasih spasi, kemudian tanda seperti ini, ya. Nah, itu ya. Kemudian karena ini tempatnya kosong, kita ingin tempat yang kosong, maka kita juga buat seperti ini. Ya. Kalau tidak dikasih BR, dia akan merapat. Tulisan ini akan merapat dan ini akan merapat seperti ini, langsung seperti ini merapat nih. Ya. Kalau tidak dikasih BR. Dengan adanya BR ini berarti dia meminta baris baru gitu ya, garis baru, apa? Baris yang baru. Nah, sekarang pengusaha dan karyawan ya. Kalau ini kan masih lanjutan, kalau yang ini kan masih lanjutan dari sini. Kemudian dia inginnya garis baru. Kalau tidak dikasih BR di sini, maka karyawan ini akan naik ke sini. Maka di sini kasih BR. Seperti ini. Maka dia akan pindah. Nah, kemudian ini juga di sini dikasih BR juga, spasi BR. Kemudian ini juga spasi BR. Kemudian ini di sini kasih juga BR. Nah, karena di sini ingin tempat yang kosong supaya ini tidak merapat ke sini tempatnya, kalau misalnya tidak dikasih BR, dia nantinya akan begini hasilnya. Nah, tapi karena kita ingin tidak merapat, maka di sini dikasih BR. Boleh di sini juga boleh, di sini juga boleh BR ya. BR. Nah, seperti ini. Kemudian jawabannya, ini jawaban, kita copy. Ya, jadi ini jawabannya, ini kita copy, ini kita blok sampai sini, kita copy, kemudian masuk ke template, ini kita blok sampai E, kemudian paste, ya. Kalau ini kelebihan, kita bisa tinggal di delete saja ya. Oke, nah kemudian pilihannya boleh kita ganti, kalau misalnya jawabannya E ya kita ganti saja huruf E. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian jika kita ingin membuat file-file berbentuk gambar, maka diawali dengan kata-kata file key titik 2. File key titik 2 ya. Jadi ini kita buat dulu kata-katanya, yaitu file key titik 2 jika kita ingin mendapatkan sebuah gambar, ingin melampirkan gambar. Contoh di soal ini. Nah, contoh soal ini, misal kita pengen buat, karena ini ada berupa gambar. Kadang-kadang soal-soal berupa gambar ini terjadi pada soal bahasa Arab, tabel, kolom, ya, gambar-gambar yang lainnya. Oke. Sebaiknya soal yang seperti ini dibuat seperti gambar agar tidak menyulitkan kita. Tidak mesti harus matematika yang pelajaran apa saja. Kita bisa menjadikan ini sebagai gambar, kita menggunakan snipping tool. Snipping tool, snipping ya, di sini ada bacaan snipping tool. Nah, kita jadikan sebuah gambar. Nah, muncul ini ya. Ini supaya tampilannya agak bagus. Nggak seperti ini, kita print preview saja, print preview ya, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian snipping tool tadi di sini kita buat klik new, kemudian ini kita blok yang akan kita jadikan gambar. Nah, seperti ini. Kemudian kita save, di mana kita menyimpan.
Misal kita menyimpannya di desktop folder soal, misalnya kasih misalnya judul 04, ininya kita pilih JPEG file saja ya, JPEG file kemudian save. Jadi kita sudah menyimpan sebuah gambar di sini. Di desktop saya menyimpan, di soal ya, gambar yang kita crop tadi itu hasilnya adalah seperti ini ya. Gambar yang kita crop. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam soal? Setelah file key ini kita bisa lakukan insert ya. Insert, kemudian di sini ada namanya picture ya. Picture nih, picture. Kemudian kita di mana menyimpannya? Di desktop. Kebetulan ingat nyimpannya harus tahu di mana. Oh ini ya, insert. Nah seperti ini. Oke. Jadi file key kemudian kita insert gambar. Oke. Ini boleh kita kecilkan gini, tidak masalah ya. Kita kecilkan juga nanti hasil di soalnya tetap bagus. Oke. Misal nih. Kemudian pilihannya karena di sini sudah ada A, B, C, D, E sudah ada pilihan ya. Maka kita tinggal mengisi saja di sini misalnya A, B, C, huruf kecil saja ya, A, B, C sesuai soal di sini, D, E. Oke. Kita coba saja dengan 4 soal, hasilnya seperti apa. Oke, kita simpan. Save. Ya, saya menyimpan template soal. Oke, save ya. 4 soal. Kita tutup. Kita lihat ini ya, template soal. Kita lihat soal yang kita buat tadi. Ini ya, 4 soal kita buat. Oke, kita akan upload di aplikasi. Lihat pelajaran apa yang akan kita upload ya. Karena setiap guru punya mapel masing-masing, kita akan tes di sini. Oke, tes, kita import. Import, kemudian pilih yang ini, import soal Microsoft Word, choose file, cari filenya. Ini ya, template soal 1, open. Kemudian import. Nah, setelah diimport akan muncul seperti ini. Jika ada soal, ada choice pilihannya dan ada kunci jawaban, berarti soal sudah oke. Nah, begitu juga ini. Berarti sudah oke. Nah, ini berarti sudah oke. Nah, ini berarti sudah oke. Tetapi jika ada notifikasi yang lain yang salah, maka kita bisa edit melalui add pilihan ganda ya. Atau bisa kita upload ulang soal yang kita buat tadi. Oke, sekarang bagaimana tampilannya ke siswa? Oke, kita akan lihat tampilan ke siswa. Misalkan kita ambil siswa untuk ujian misalnya ini ya, yang didapatkan dari kartu peserta yang jelas. Siswa nanti akan mendapatkan kartu peserta dengan nomor ujian dan password. Ini kita akan coba. Login. Oke. Kita lihat di jadwal ujian. Oke, mulai. Karena ini tes ini saya setting hari ini ya. Kita mulai. Oke. Mulai. Kita lihat. Ya. Maka tampilan soal tadi adalah seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita pilih ini. Kemudian soal selanjutnya. Ini. Soal selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Yang dikasih BR tadi tuh. Di sini ada BR, di sini ada BR, maka bentuknya akan seperti ini. Yang ada BR tadi. Oke. Kita lanjut misalnya. Nah. Jadi soal yang berupa gambar tadi bisa saja kita buat seperti ini ya. Jadi kita tinggal pilihannya adalah seperti ini. Nah, jadi kita tidak susah-susah. Andai kata misalnya kita dapat dari Google, kita tinggal snapping tool saja langsung jadi seperti ini. Oke. Demikianlah sedikit penjelasan yang dapat saya berikan. Jika seandainya nanti masih juga mengalami kesulitan, akan saya jelaskan di lab saat input soal. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.